Nama saya Siti Zulaikhoh, biasa dipanggil Iko. Saya saat ini bekerja dan beraktivitas kesehariannya di kantor manajemen pusat, khususnya di bagian OPP operasi. Selamat pagi rekan-rekan penebar peda semua, dari Pulau Dewata Bali sampai rekan-rekan yang ada di Jabodetabek. Tidak lupa untuk rekan-rekan yang ada di negeri jiran Malaysia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali pada agenda briefing Jumat Semangat kali ini. Nah, pada kali ini saya diberikan kesempatan pada briefing tematik dengan tema konsumen adalah sumber rezeki kita, maka muliakanlah. Berangkat dari tema tersebut, dalam ajaran agama Islam juga diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyu'minu dhaifuh." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kita sepakat nih, konsumen adalah tamu. Konsumen adalah tamu, maka sebagaimanapun kita harus muliakan. Apalagi konsumen adalah perantara sumber rezeki kita yang diutus oleh Allah. Bisa dibayangkan jika warung SS tanpa konsumen, pasti tidak akan bisa bertahan sampai saat ini, sejauh ini, apalagi di tengah krisis ataupun di tengah ketidaknormalan seperti kondisi saat ini. Dari sini, marilah kita semua berikan kemampuan terbaik kita, layanan terbaik kita untuk ke konsumen. Karena dengan cara itu kita juga memuliakan konsumen tersebut. Nah, selanjutnya nantinya saya akan sharing, saya akan berbagi tips kepada rekan-rekan semua seperti apa sih kita nantinya akan memberikan pelayanan terbaik kita ke konsumen. Yang pertama, ketika kita bekerja, niatkanlah dengan ibadah. Karena ketika kita melakukan itu dengan niat ibadah, pastinya kita nanti akan diberikan kemudahan, kelancaran, keikhlasan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi kepada rekan-rekan, apapun yang rekan-rekan lakukan itu adalah ayo niatkan dengan ibadah. Apalagi kita dengan melayani konsumen, dengan memberikan pelayanan terbaik kita, dengan memberikan apapun yang harus kita lakukan sesuai dengan standar yang ada, ayo kita niatkan dengan ibadah, karena apa yang kita lakukan dengan ibadah mudah-mudahan nantinya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayo kita bekerja dengan standar yang ada, bekerjalah dengan standar yang ada, jangan sampai kita bekerja dengan kebiasaan yang kita lakukan. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan kita melakukan pekerjaan yang ada ataupun standar-standar yang ada itu kita biasakan. Pastinya nanti kita tidak akan memiliki beban ataupun memiliki hal-hal yang membuat kita terbebani gitu loh. Itu jadi kita bisa melakukan dengan lancar, dengan ikhlas, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah standar. Contohnya nih, pertama di bagian PGD, itu kan bagian PGD itu rekan-rekan memiliki tanggung jawab ataupun tugas untuk pengadaan bahan baku. Nah di sini ketika rekan-rekan belanja ke pasar itu kan rekan-rekan harus bekerja dengan standar
yaitu memberikan kualitas bahan baku yang baik. Ketika kita belanja dengan memberikan bahan baku yang baik, itu salah satunya kita juga memuliakan konsumen. Dengan bahan baku yang baik itu nanti akan memuaskan konsumen. Dengan belanja bahan baku dengan kualitas baik, terus itu juga ya itu konsumen nanti akan merasa senang, dan konsumen tersebut pun tentunya akan kembali lagi untuk makan di warung SS itu. Tuh, jadi untuk rekan-rekan PGD pesan bekerjalah dengan standar yang ada. Ketika PGD itu bukan terus oh aku bekerjanya di pasar, oh aku bekerjanya di swalayan belanja. Itu juga pastinya apapun hasil kerja rekan-rekan di bagian PGD itu nanti muaranya itu juga di kepuasan konsumen gitu. Tuh untuk di tips untuk rekan-rekan PGD, bukan tips ya, itu adalah ya kewajiban rekan-rekan ketika bekerja itu belanja mengadakan bahan baku sesuai dengan standar yang ada ya, terutama yaitu tadi mungkin ada kualitas, ada harga dan lain-lainnya. Tetapi di sini saya nitip untuk dari sisi utamakan kualitas, karena konsumen nanti akan merasa senang ketika konsumen tersebut akan menikmati bahan baku yang awalnya itu kualitasnya oke, gitu. Oke, itu di bagian PGD. Terus selanjutnya untuk rekan-rekan di bagian produksi ini, kalau di bagian produksi itu kan bekerja di dapur, di belakang, itu kan tidak ketemu langsung dengan konsumen. Apakah tidak bisa memuliakan konsumen? Apakah tidak bisa memuaskan konsumen? Ya tentunya bisa, karena kan produksi itu kan salah satu nyawanya warung SS ya. Itu. Nah, di sini rekan-rekan produksi jelas itu harus bekerja dengan standar yang ada. Ada proses icip-icip. Ketika kita icipi masakan itu kok rasanya kurang pas, itu ya jangan disajikan ke konsumen. Jadi ya kadang kan rekan-rekan di bagian produksi kan ini ya ketika ada bahan baku yang mohon maaf nih kualitasnya sedikit ya, gorengnya terlalu gosong atau bakarnya terlalu kosong, itu kan maneman ya ketika itu tidak disajikan ke konsumen. Tetapi nantinya ketika itu disajikan konsumen, itu nantinya jelas akan memberikan atau konsumen itu akan merasa kecewa, apalagi terpuaskan. Konsumen tersebut tidak mendapatkan yang diinginkan konsumen. Jadinya ya ketika kita tahu terus oh ini menu ini tidak layak nih disajikan ke konsumen, itu ya jangan disajikan, jangan dipaksa untuk disajikan gitu. Kalau kita tahu ya, tetapi kalau kita ragu nih gosong rayo, terus ini bisa nggak ya kita disajikan ke konsumen. Ketika kita ragu ya lebih baik itu tidak disajikan ke konsumen gitu. Itu. Nah, di sini juga nitip ke rekan-rekan produksi itu terkait sajian, terkait porsi. Ketika itu nantinya tidak kita ragu ataupun memang tidak layak konsumen ya jangan ngeman ketika itu harus tidak disajikan ke konsumen, karena nanti akan menjadi lelang atau musnah, yaitu ya jangan ngeman lah, karena itu nanti juga akan membuat konsumen itu tidak puas, kecewa gitu. Jadi nanti ya jangan ragu lah untuk itu. Terus yang terakhir nih di bagian OPP dan juga rekan-rekan kasir. Nah, di bagian pelayanan ataupun OPP dan rekan-rekan kasir ini kan kalian kan yang ada di area konsumen, yang ketemu langsung dengan konsumen. Pastinya nih kalian harusnya itu memberikan lebih dari rekan-rekan yang lain, karena kalian yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, di sini saya nitip jelas semua standar yang ada ya di bagian konsumen, di bagian pelayanan maupun kasir, yang jelas itu kan kita ada standar nih, senyum, berikan senyuman yang tulus kalian ke konsumen gitu. Walaupun saat ini kita menggunakan masker ya pastinya kita kelihatan ya mana yang tersenyum, mana cemberut, mana tidak. Itu berikan senyuman yang tulus untuk konsumen walaupun memang masih menggunakan masker. Nah, ini terus yang lainnya banyak standar-standar. Kalau di bagian pelayanan itu kan ada ya standar pelayanan terpuji, berikanlah semua itu ke konsumen karena itu adalah hak konsumen. Jangan sampai konsumen yang datang saat awal warung buka dengan konsumen yang datang saat mau mendekati last order itu nantinya akan mendapatkan pelayanan kita berbeda. Karena kadang-kadang kita kalau awal buka itu kan kita
sedang ini ya, energinya sedang full. Jadi kita memberikan pelayanan ke konsumen itu pasti jauh lebih oke gitu loh. Jangan sampai kita di awal itu oke, tetapi di akhir itu kita karena sudah capek, sudah ini mukanya juga sudah berminyak dan lain-lainnya, itu jangan sampai di akhir itu kita memberikan ke konsumen juga senyumnya tidak semurah atau setulus di awal buka gitu. Nah, yang ketiga yaitu konsisten. Yang pertama tadi kan kita niatkan ketika kita bekerja adalah ibadah. Yang kedua terkait kita bekerja sesuai dengan standar yang ada. Nah, di sini ketika kita dua hal tadi kita bisa konsisten untuk menjalankan terus-menerus, insya Allah nantinya kita bisa memberikan pelayanan terbaik kita kepada konsumen. Sehingga konsumen itu akan terus datang ke warung SS. Warung SS terus akan bertahan, warung SS terus akan berjaya, dan warung SS terus menjadi saluran rezeki kita semua. Sebagai penutup, kita ibaratkan konsumen adalah roda kehidupan warung SS. Tanpa roda, sebuah kendaraan tidak bisa berjalan, sebuah perahu tidak akan bisa berlayar tanpa air. Mari kita perbaiki sikap kita puaskan konsumen, kita maksimalkan pelayanan kita supaya warung SS itu terus berjalan sejauh jalan itu ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.